Sulawesi Selatan membentang dari Kabupaten Luwu di paling utara dan Kepulauan Selayar di ujung selatan. Luasnya provinsi ini menjadi Sulawesi Selatan kaya akan warisan alam dan budaya. Salah duanya adalah Tanah Toraja dengan berbagai tradisi adatnya yang masih dijaga hingga detik ini. Dan ramang-ramang dengan kemegahan pegunungan Karsnya. Inilah perjalanan gue di Toraja dan ramang-ramang. Setelah turun dari Gunung Latimojong, di perjalanan ini masih dengan Bang Andri, Bang Adu, Weni, dan Adi. Kita melanjutkan perjalanan menuju Tanah Toraja. Tempat pertama yang kita datangi adalah Buntu Burake. Aduh, kita sedang ada di Toraja, tepatnya di Buntu Burake. Di sini berdiri sebuah patung Yesus setinggi 45 meter yang terbuat dari perunggu. Buntu Burake dalam bahasa Toraja artinya Yesus yang bangkit, menggambarkan Yesus setelah bangkit dari kematian, dengan tangan terbuka lebar dalam sikap yang damai dan menguatkan. Ini suasana di sekitar patung Yesus Buntu Burake. Selain sebagai simbol kepercayaan agama, patung Yesus Buntu Burake juga menawarkan pemandangan indah di sekitarnya. Terletak di atas bukit yang menghadap ke lembah, dari sini bisa melihat panorama alam Toraja yang hijau dan mempesona. Patung ini juga merupakan patung Yesus tertinggi di dunia karena berada di atas bukit setinggi 1700 mdpl. Enak kali kau mandi ya. Tempat kedua yang kita kunjungi adalah Ketekesu, sebuah desa adat yang banyak menyimpan cerita dan sejarah Toraja. Mulai dari rumah adat serta makam kuno ada di sini. Terbuat ini dari bambu. Dari bambu. Kita sedang berada di Ketekesu. Tekstur. Ini rumah-rumah adat suku Toraja, namanya Tongkonan. Yang gini-gini kayaknya buat nyimpan ini ya, hasil panen ya. Desa ini terkenal karena mempertahankan tradisi dan kebudayaan Toraja secara otentik. Saat berkunjung disambut dengan keindahan arsitektur rumah adat Toraja yang disebut Tongkonan. Di sini menjadi pusat kegiatan budaya dan ritual adat, seperti upacara pemakaman, pernikahan adat, dan perayaan lainnya yang masih dijalankan sesuai dengan tradisi nenek moyang. Selain Tongkonan, Ketekesu juga memiliki situs pemakaman batu. Makam batu atau yang disebut erong ini dianggap suci dan penting bagi masyarakat Toraja. Seringkali dihiasi dengan ukiran-ukiran yang rumit, menggambarkan status sosial dan kekayaan keluarga yang dimakamkan. Panjang kalau kita mau saat kedua aja. Ini kuburannya suku Toraja. Jadi disimpan, jenazahnya disimpan dalam peti, lalu ada yang ditaruh di atas tebing gitu, dan juga yang di bawah kayak gini. Pemakaman jenazahnya diletakkan di atas tebing dan di dalam gua.
Setelah melihat makam di tebing, gue, Adi, dan Mang Adu penasaran untuk melihat makam yang berada di dalam gua. Pastikan membawa penerangan jika ingin masuk ke dalam guanya. Di dalam gelapnya gua ini, terdapat tengkorak dan tulang belulang manusia. Tak lengkap rasanya kalau ke Toraja tapi tidak mencoba kopi Toraja, salah satu biji kopi yang paling terkenal se-Nusantara. Selain karena kopinya yang nikmat, supaya bisa update story, Minum kopi Toraja di Toraja. Dari situ kodenya gitu, Bang. perjalanan masih berlanjut. Kita menuju sebuah tempat yang sangat menakjubkan, yaitu Ramang-Ramang. Kali ini kita coba berempat karena Adi udah pulang duluan. Sampai di dermaga kami sudah ditunggu oleh Pak Darwis yang sebelumnya udah buat janji dengan Bang Andri. Kita mengarungi sungai di tengah gelapnya malam. Hebatnya Pak Darwis ini bisa mengendarai perahu tanpa penerangan. Bentar-bentar gelap gulita, tak ada polusi cahaya sama sekali. Ribuan bintang pun terlihat di langit. Ya, gak usah manjat ini, tinggal metik aja itu bang. Sambil jongkok juga bisa. Setengah jam kemudian kita sampai di rumah Pak Darwis, lalu kami pun istirahat. Selamat pagi semuanya. Gue lagi ada di Ramang-Ramang, Maros. Kemarin tadi sampai sekitar jam 3 pagi. Udah gelap, jadi kita nyebrang sungai itu udah gelap. Kemudian kita istirahat dan ini pagi banget. Kita udah bangun dan lihatlah pemandangan ini. Wow. Jadi di Ramang-Ramang ini adalah kawasan batuan-batuan kars. Nah ini batuan-batuan kars sekelilingnya. Tuh. Ramang-Ramang dikenal sebagai pegunungan kars terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan Madagaskar. Pemandangannya sangat memukau dengan tebing-tebing kars yang menjulang tinggi dan sungai-sungai kecil yang membelahnya. Kawasan ini bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai World Heritage Site. Suasana pagi di Kampung Berua sangatlah damai, jauh dari hiruk-pikuk kota, tak ada keramaian di sini. Yang ada hanyalah suara alam yang menenangkan jiwa. Sini ada toilet, ada warung juga. Terus di sini ada musola. Menariknya banyak kucing peliharaan yang asik berkeliaran bebas di sini.
Ada juga hewan ternak seperti kerbau, ayam, hingga bebek. Selain itu, di sini menjadi rumah bagi 300 spesies burung. Jangan heran kalau di sini bakal dengan mudah melihat burung elang. Tempat ini bisa jadi referensi untuk kegiatan birdwatching. Setelah berkeliling, kita kembali ke rumah Pak Darwis yang ternyata ketua RT dari Kampung Berua. Kami mengobrol banyak hal tentang keramang-keramang dengan beliau. Selain melihat landscape pegunungan Kars, aktivitas lain yang bisa dilakukan adalah birdwatching, trekking, dan exploring Gua Purba. Sayangnya waktu kita gak banyak, menjelang siang kita bersiap untuk pulang. Makan siang di rumah Pak Darwis. Ini namanya itu Ada makan kita kejar Makan. makan guys. Tetep ini micin. Ada Makan. Ale-ale. Kita kembali mengarungi sungai dengan perahu. Sungai yang kita lalui ini bernama Sungai Putih. Kali ini kita bisa melihat panorama yang spektakuler di sepanjang perjalanan. Awas. Di kanan kiri ditumbuhi pohon bakau. Kita melewati celah sempit di antara tebing kars hingga saling sapa dengan orang yang berpapasan di sungai. Hai Dede. Aduh, Jalan-jalan di garis seni. Lihatlah formasi batu-batuannya. Ini waktu malam bapaknya melewati batunya gimana? Nggak pakai lampu ya. Gokil. Udah hafal. Sesampainya di dermaga, kami berpamitan dengan Pak Darwis. Terima kasih telah berkenan menampung kami di rumah yang nyaman dan menjamu kami dengan makanan yang lezat. Dan hari ini juga jadi hari perpisahan dengan Bang Andri, Bang Adu, dan Wendy. Terima kasih atas perjalanannya yang menyenangkan selama seminggu ini. Pak, makasih ya Pak. Iya, boleh. Sedang ada di Benteng Fort Rotterdam, Makassar. Hari terakhir di Makassar, gue sempatkan untuk berkunjung ke Fort Rotterdam dan Benteng Somba Opu bareng Alwi, temen gue yang menyusul dari Jakarta dan akan jadi kawan traveling gue di kota-kota berikutnya. Sampai di sini aja cerita gue di Sulawesi Selatan. Selanjutnya gue akan melanjutkan perjalanan ke Sulawesi Tengah.